Mazmur 18 ayat 30. Ya, Mazmur 18 ayat 30. Karena dengan Engkau, aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku, aku berani melompati tembok. Pada tahun 1955 sampai 1956, sebuah Western television series menampilkan 26 seri kisah tentang seorang pemimpin bangsa Indian yang dijuluki The Brave Eagle. Diperankan langsung oleh seorang dari suku Sioux Indian yang bernama Kim Winona. Serial televisi ini menjadi begitu populer sebab menggambarkan jiwa kepemimpinan dan patriotisme yang luar biasa dari sang tokoh burung elang yang perkasa. Dalam beberapa episode digambarkan bagaimana Brave Eagle tidak pernah takut dengan ancaman apapun. Ia begitu tangguh sehingga lawan yang menyerang pun harus berpikir dua kali untuk dapat menerapkan strateginya. Dari kisah itu, penonton dibawa ke dalam sebuah pemahaman bahwa tak ada musuh yang tak dapat dikalahkan. Satu-satunya kelemahan manusia adalah ketakutannya sendiri. Ketika manusia takut menghadapi kenyataan hidup, maka pada saat itu sebenarnya ia sudah kalah dan mati. Sebuah quote yang menarik untuk diperhatikan berkata, ketakutan adalah 99% kekalahan. Oleh karena takut, manusia tak berani bertindak. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan kita pada malam ini berbicara tentang keberanian. Brave dalam diri orang percaya. Bukan karena kita adalah orang hebat dan perkasa seperti tokoh serial Brave Eagle, tetapi keberanian kita didasari oleh keyakinan ada Allah yang menyertai kita. Pemazmur berkata, karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Sebuah pernyataan iman yang timbul dari kedekatan dengan Allah yang menghasilkan sebuah keyakinan bahwa kemenangan pasti akan diraih jika bersama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari ini, mungkin banyak gerombolan yang mencoba menghadang langkah kita. Entah itu kesulitan, ketakutan, kekhawatiran, sakit penyakit, terlebih dengan pandemi yang sedang melanda negara kita. Mungkin juga di hadapan kita ada tembok yang menghalangi langkah. Sehingga yang kelihatan hanyalah jalan buntu. Ketika kita menyertakan Tuhan di dalam setiap langkah kita, maka kita akan menang menghadapi gerombolan dan tembok yang tinggi. Kita akan lompati. Bagaimana memulainya? Kita membawa semua ketakutan dan beban kita di dalam doa dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Nah, pada saat itulah Allah akan bertindak dan memberikan kedamaian kepada kita untuk dapat meraih kemenangan. Demikian renungan singkat yang saya bawakan untuk Bapak Ibu sekalian. Semoga benar-benar boleh menjadi kekuatan buat kita. Terima kasih. Tuhan memberkati. Ya, makasih Bu Tin firman-nya malam hari ini. Menarik ya, bahwa apa yang difirmankan berasal dari keyakinan Raja Daud. Ya, Raja Daud mengalami banyak masalah dalam kerajaannya. Ya, tapi Tuhan nggak pernah meninggalkan dia. Tuhan terus menjaga, bahkan menuntun dia melewati setiap tantangan-tantangannya. Ya. Baik, kiranya firman Tuhan hari ini boleh semakin meyakinkan kita, ya, bahwa setiap langkah ke depan semua ada dalam tangan kasih Tuhan yang sungguh penuh dengan kuasanya. Ada yang mau sharing Bapak Ibu malam hari ini? Terkait firman Tuhan?
Ada? Tentang keberanian. Keberanian bukan karena kita nekat, ya, tapi keberanian karena kita percaya kita nggak sendirian begitu. Menarik ya, kalau orang berani nekat itu kan nggak mikir panjang. Yang penting maju dulu, ya. Bisa atau enggak nanti lihat aja gitu. Itu nekat, nggak pakai perhitungan. Tapi kalau berani karena yakin ada Tuhan yang menyertai, itu beda. Ya, mungkin ada pengalaman Bapak Ibu yang bisa di-sharingkan? Ada? Oh, tidak ada, kita lanjutkan ke doa syafaat ya. Kita akan berdoa syafaat Bapak Ibu sekalian, bisa dilihat di layar. Ada 6 pokok doa. Kita masih doakan orang-orang yang terkena dampak ekonomi, ya, usaha-usaha mereka menjadi sulit, ya, karena situasi ini. Minta tolong Butin ya, yang pertama. Ya, Pak. Yang kedua, jemaat-jemaat yang sakit, Ibu Natalia, Pak Koko, Pak Hartono, Ibu Li Fong Yung, Ibu Yuan, ada lagi? Tambahan ada lagi? Kusmiati. Ibu Kusmiati. Kusmiati. Ya, kakak saya sakit kaki juga sama. Kakinya bengkak. Ada lagi? Ibu Dince, Pak, yang kemarin, Pak. Oke, yang kena kanker ya? Ya. Ada lagi? Yang sakit, ada lagi? Tidak ada? Ellen udah membaik. Oh, udah. Ellen udah membaik, Membaik, ya. Panasnya udah turun, ya. Terima kasih doanya. Ya. Minta tolong Bu Chandra ya. Yang kedua. Bu Chandra. Bisa? Bu Chandra? Iya, Pak. Oke. Udah ada? Oke, yang kedua ya. Iya, Pak. Kemudian untuk tim medis, kesehatan, kekuatan mereka, keluarga mereka. Kita tolong Pak Dedi. Pak Dedi bisa? Pak Dedi ada? Masih di mute. Halo, jelas? Ada? Bisa. Nah. Bisa. Oke, tim medis ya Pak. Kemudian untuk Pak mahasiswa, minta tolong Pak Aidin. Ibadah online, minta tolong Pak Dadang. Siap. Persiapan new normal, saya doakan sekalian menutup ya, dengan doa Bapak kami. Oke. Bisa kita mulai ya, mulai dari Butin dan Yuk, mari Bapak Ibu kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucapkan puji syukur kepadamu ya Bapa, bila kami juga diberi kesempatan Tuhan pada malam hari ini untuk bersatu hati berdoa untuk saudara-saudara kami, khususnya yang terkena dampak ekonomi ya Bapa dari pandemi COVID-19 ini, di mana begitu banyak orang yang mengalami pemutusan hubungan kerja, mereka yang mengalami usahanya yang ditutup Tuhan, kemudian dari segala sesuatu yang sudah mereka alami Tuhan, sehingga otomatis mereka juga akan mengalami kehilangan pemasukan Tuhan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya Tuhan. Kami khusus berdoa untuk jemaat GKI Pasko yang mungkin mengalami hal yang sama yang tadi kami sebutkan ya Bapak.
Bela Tuhan dengan kasih setia Tuhan, dengan kebaikan Tuhan, dengan kemurahan Tuhan, ya Bapa, Engkau boleh tolong mereka ya Tuhan, sehingga mereka pun dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dengan mereka berusaha untuk boleh melakukan segala sesuatunya ya Bapa, dan Engkau boleh memberkati mereka dengan usaha-usaha yang mereka lakukan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan yang akan senantiasa menopang, Tuhan yang akan menolong mereka Tuhan, sehingga mereka juga boleh merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan Tuhan doa ini dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan memohon. Pak, kami berdoa khususnya untuk saudara-saudara kami ya Bapak yang lagi sakit Tuhan, terutama untuk Ibu Natalia ya Tuhan, yang dari kankernya sekarang sudah mulai ada kemajuan, Kami berkati sehingga bisa pulih kembali. Kami juga berdoa untuk Pak Koko ya Tuhan, di mana dia lagi pemulihan untuk cuci darah Tuhan, biarlah apa yang dialami oleh Pak Koko juga sendiri ya Tuhan yang campur tangan melalui dokter dan perawat yang lagi membantu proses cuci darahnya ya Tuhan, supaya bisa mengalami pemulihan dan Pak Koko diberi kekuatan juga dan semangat terus untuk biar cepat sembuh. Kami juga berdoa untuk Pak Hartono ya Tuhan, di usianya sudah tua dan juga Engkau sendiri di mana dia banyak mengalami sakit jantung ataupun apapun yang dialami ya Tuhan, Kau berkati Tuhan supaya bisa kembali. Juga Ibu Li Fong Yu, Mama dari Novi yang penyempitan pembuluh darah ya Tuhan, biarlah Engkau sembuhkan sehingga apapun yang dipakai oleh dokter bisa untuk menyembuhkan, dan juga tangan-tangan yang menolong Kau pakai juga. Mbak berdoa juga Ibu Yuen dan Ibu Miati yang kakinya lagi bengkak Tuhan, biarlah Engkau sembuhkan juga Tuhan, biar mereka beri kekuatan sama Engkau dan semangat dalam menjalani pengobatan. Begitu juga Ibu Dince ya Tuhan, yang mengalami sakit kanker di mana sudah stadium 4 Tuhan. Begitu banyak perasaan ketakutan yang ada di dalam diri Bu Dince, Tuhan yang Kau sendiri yang memberi kekuatan supaya Bu Dince bisa mengalami pemulihan ya Tuhan, walaupun secara manusia ada hal yang mustahil, tapi biarlah ya Tuhan di dalam Kau nggak ada yang mustahil. Biarlah Kau melalui obatan, dokter, siapapun yang campur tangan menolong ya Tuhan. Hanya kepadamu Tuhan kami serahkan saudara-saudara kami, untuk jemaat yang tidak kami inginkan, tapi mereka juga sakit, biar Engkau sendiri yang menolong mereka ya Tuhan. Ya, bagaimana dengan cara apapun biar mereka bisa sembuh. Ya hanya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa memohon. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Tuhan, terima kasih Bapa pada kesempatan ini Tuhan. Kami mau bersama-sama mau berdoa untuk tim medis yang kerja berjerih lelah mengatasi pasien-pasien yang terkena COVID Tuhan. Kira-kira yang Kau mau tolong Tuhan, Kau berikan kekuatan, kesehatan kepada tim medis Tuhan, kesehatan supaya senantiasa dia tetap percaya kepada Engkau ya Tuhan, bahwa Engkau senantiasa menjaga dan melindungi mereka dari segala ketakutannya, segala perjuangannya Tuhan, biar Engkau mau berkati Tuhan di dalam mengurusi pasien-pasien COVID yang terus bertambah Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk keluarga yang ditinggalkannya Tuhan, biar Engkau mau menyertai mereka semua Tuhan. Dan saya percaya bahwa Engkau senantiasa menyertai keluarga yang ditinggalkannya Tuhan. Terima kasih Bapak yang menyerahkan segala permohonan kami ini ke dalam tangan-Mu Bapak.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang begitu indah ini ya Tuhan. Pada kesempatan ini kami mau berdoa untuk para siswa dan mahasiswa yang metode belajarnya berubah ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus menyertai para siswa dan mahasiswa ini ya Tuhan, diberikan kesabaran agar dia boleh belajar terus walaupun di rumah ya Tuhan. Begitu pula untuk kepastian tugas akhir ya Tuhan, Tuhan pula yang akan menyertai para mahasiswa yang mungkin agak terlambat dalam menjalankan tugas akhirnya Tuhan. Tuhan Yesus, kami pun mau berdoa untuk wisuda yang tidak pasti ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh memimpin dan menyertai para anak-anak-Mu, agar anak-anak-Mu ini diberikan kesabaran di dalam menantikan wisudanya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah Allah sumber segala rahmat yang terus menyertai anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu boleh kembali untuk belajar seperti sedia kala, tepat pada waktunya. Inilah seru doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang ada di dalam surga, kami rindu untuk kembali beribadah di tempat-Mu di GKI Pasir Koja. Kami rindu untuk saling bertatap muka. Kami rindu untuk saling bertemu. Tetapi karena keadaan COVID-19 ini, kami harus mengurungkan niat kami untuk bertemu. Tapi puji syukur Engkau memberikan pada anak-anak-Mu di GKI Terusan Pasir Koja, supaya kami bisa melakukan siaran online. Engkau pimpin kami semua Bapa, supaya kami dapat menyelesaikan siaran online di bulan Juni ini dan selanjutnya, sampai Engkau izinkan kami untuk kembali bertatap muka. Engkau berkati anak-anak-Mu, Engkau berkati talenta-talenta yang ada di GKI Pasir Koja. Biarlah kami dapat mempersembahkan talenta yang terbaik untuk kemuliaan-Mu. Dan biarlah hanya Engkau yang dipermuliakan. Bapa, pimpinlah kegiatan kami, pimpin kegiatan majelis yang terus untuk melaksanakan online ini. Bapak, kami serahkan peralatan yang akan dipakai. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja. Biarlah Engkau memberkati dan menjadikan kebaktian online ini salah satu kerinduan kami untuk dapat melihat, dapat bertatap muka satu dengan yang lain. Kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Bapak, kami juga ingin mendoakan untuk persiapan yang akan dilakukan pemerintah pasca masa kritis wabah ini ya Tuhan. Kami sadar ada begitu banyak protokol, ada begitu banyak kebiasaan-kebiasaan baru yang harus ditempuh nantinya. Biarlah Tuhan menyertai, membimbing pemerintah, pihak terkait, lembaga-lembaga, baik sekolah, pemerintah, bahkan gereja juga. Biarlah semua yang kami lakukan dan akan dilakukan, semua bertujuan baik dan boleh memberikan dampak yang baik. Berikan hikmat ya Tuhan kepada setiap pihak-pihak yang sedang menyusun dan juga akan membuat keputusan. Biarlah apa yang mereka buat bukan dengan gegabah, bukan dengan terburu-buru, tapi boleh dengan hikmat dan bijaksana, dengan kehati-hatian,
sehingga segala persiapan yang dilakukan boleh sungguh menjadi berkat bagi bangsa dan negara kami. Terkhusus ya Tuhan, juga untuk gerejamu, biarlah persiapan new normal nanti boleh dilakukan dengan bijaksana. Tuhan bimbing, Tuhan sertai setiap orang yang terlibat, baik di tingkat sinode, di lingkup sinode wilayah, juga Klasis Bandung, dan juga Majelis Jemaat GKI Pasko. Biarlah kami semua boleh sehati sepikir untuk menjadi berkat bagi jemaat Tuhan dan juga simpatisannya. Terima kasih Bapak, berkati juga kami semua, kehidupan kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami, anak-anak kami, semua keluarga kami. Kami mau serahkan semuanya hanya dalam tangan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih untuk doa malam ini. Berkati juga doa-doa malam berikutnya, biar semua boleh kami ikuti dengan baik. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah pada kami ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih.